Kehadiran ustadz-ustadz unik di dunia dakwah negeri ini rupanya cukup menarik perhatian publik. Sebut saja ustadz kembar asal Sumedang, Adi-Adi dan Edi-Adi yang memilih mendedikasikan diri untuk menyebarkan tausiah secara berdampingan di depan mimbar dakwah. Lantas bagaimana dengan kisah si kembar Ana dan Ano yang juga terpanggil menjadi kori karena doa sang ibu saat mereka masih berada di dalam kandungan? Satu hal yang menggembirakan hati umat muslim di seantero negeri adalah begitu pesatnya perkembangan dunia dakwah di negeri ini. Setiap tahun puluhan dan bahkan ratusan orang terpanggil untuk mengabadikan diri di ladang syiar dan memenuhi kebutuhan umat akan siraman rohani. Sejalan dengan itu bermunculan pula figur-figur ustadz dengan keunikan masing-masing, baik secara pribadi dan dalam hal menyajikan tausiah. Dari tanah Sumedang muncul dua sosok saudara kembar yang terpanggil untuk mensiarkan ajaran agama secara bersama-sama. Perkenalkan, kami ini dai kembar. Saya kakaknya, yang ini adeknya. Kalau nama panggilan saya AA, kalau yang ini Dede. Ya, kalau nama aslinya saya adalah Adi-Adi, yang sebelahnya Edi-Adi. Kalau ceramah pertama kali saya ketika masih kuliah, ya sekitar waktu masih SMA, saya masih tahun berapa ya itu sebelum tahun berapa ya? Sekitar tahun 1997 lah. Awal ceramah itu ya pertama kena baca Quran dulu, ikutin baca Quran, terus di masyarakat, karena di masa ikutan awalnya dari masyarakat dulu, oh ini dari pesantren, lalu sedikit-sedikit mengisi, lama kelamaan, terus di pengajian kecil, baru pengajian besar masuknya ke baca Quran gitu. Dari sana awalnya. Jadi ada ide kreatifnya gitu, mereka kreatif gitu, jadi bikinkan yang lain biasanya dai-dai ya udah sendiri gitu. Kalau ada kembar kan sesuatu yang baru, meskipun saya belum pernah tahu, belum pernah dengar, tapi ya bagus lah, berarti ada kreativitas yang lain gitu. Kisah saudara kembar tidak terbatas mimbar dakwah. Dari sisi mimbar tempat kori atau koriah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran juga muncul sosok saudara kembar yang merasa terpanggil mendedikasikan diri untuk melayani kepentingan jamaah. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Ano Karno Abdul Kohar. Kalau ini biasa dipanggil Kang Ano atau Ano aja nggak apa-apa gitu. Ya. Yang sebelah saya, perkenalkan nama saya Ana Karna Abdul Jabar, biasa dipanggil Ana aja. Alhamdulillah mungkin pertama saya menekuni bidang ini qiraatil Quran yang khusus bagi kami berdua gitu. Ya pertama sih belajar dari SMP, cuman nggak khusus gitu ya. Kalau SMP sih pertamanya saya ngaji di daerah tempat tinggal saya gitu ya. Jadi ada yang yang pesantren kilat gitu, ikutin. Nah dari itu saya koleksi kaset-kaset ya, waktu itu alhamdulillah adanya kaset Bapak Ustadz Muhammad Zeta, kami jadi terilhami gitu. Jadi komentari terlalu dalam, tapi buat saya kalau memang dia duet untuk syiar agama terus kemudian saling melengkapi, saya pikir lebih baik gitu. Menarik untuk disimak bagaimana dua saudara kembar ini maju bersama-sama di jalur yang sama pula. Semula Ustadz Adi-Adi dan Ustadz Edi-Adi tampil dengan peran berbeda. Ustadz Edi-Adi sebagai penceramah, sementara Ustadz Adi-Adi, adiknya, tampil sebagai kori setiap kali sang kakak memberikan ceramah. Sementara kori kembar Ana dan Ano merasa panggilan sebagai kori merupakan jawaban atas doa ibunda mereka saat keduanya masih ada dalam rahim ibunda tercinta. Pernah mengikuti salah satu pengajian, kebetulan dalam waktu itu ibu saya tuh lagi hamil kami berdua gitu katanya. Dari kebetulan waktu itu mengikuti pengajian, pas kebetulan ada yang mengajinya tuh duet kayak duet. Kata saya ibu saya tuh, kalau istilah bahasa Sundanya, bagja, pamigaduh putraan siga kieu. Jadi bahagia kalau misalkan punya anak seperti
Ustadz tadi depan yang ngaji berdua gitu. Pada waktu itu ada acara hajatan, kalau nggak salah di Kadipaten. Pas waktu itu melihat kembar, bahwa ternyata yang ada yang baca Qurannya itu adalah kembar. Akhirnya yang punya hajat itu minta untuk ceramah berdua. Ketika tahun 2003 di salah satu stasiun TV, saya 14 episode acara Kultum Ramadan, saya disuruh untuk langsung berduet. Dari tahun 2003 sampai sekarang alhamdulillah kami sekarang berdakwah berduet. Selama yang disampaikannya positif ya, maksudnya ya gak apa-apa gitu, maksudnya yang disampaikan oleh dai, ustadz segala macam itu bisa membawa manfaat buat kita, yang semakin banyak semakin bagus ya. Apa yang membuat Kori, kembar Ano dan Ana juga Ustadz Adi dan Edi memilih untuk bekerja di ladang dakwah secara bersama-sama? Mungkinkah karena adanya ikatan emosional yang membuat keduanya mampu membentuk sebuah chemistry yang menjadikannya tidak bisa terpisah satu sama lain? Selengkapnya sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.